Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STIK PTIK, para pejabat utama, para dosen, dan yang dirahmati Allah, tentu seluruh mahasiswa STIK PTIK yang mengikuti taklim dan kajian pagi hari ini, baik yang langsung hadir di masjid ini maupun yang mengikuti secara daring dari seluruh polda-polda se-Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama membaca Asmaul Husna dan membaca surat Yasin. Tentu yang menjadi doa dan harapan kita semoga dengan pembacaan Asmaul Husna dan surat Yasin, Allah akan menambah keberkahan dalam hidup kita, bisa menjadi energi positif di tengah kita beraktivitas hari ini. Khususnya semoga dengan pembacaan surat Yasin dan Asmaul Husna tadi bisa mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi negeri kita tercinta Indonesia, dan bisa menjadi sebab saudara-saudara kita yang bertugas semuanya diberikan kemudahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan kita yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, menjaga perbatasan dari Papua Nugini sampai yang ada di Sarawak, bahkan sampai ke perbatasan di Laut Cina Selatan maupun perbatasan yang mengarah ke Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Adik-adik para mahasiswa yang berbahagia, beberapa saat yang lalu, tepatnya di tanggal 12 September, dalam suasana pelaksanaan vaksin massal, kebetulan yang diundang itu para santri. Mereka pada saat hadir dalam ruangan untuk siap-siap divaksin, karena panitia biasa untuk menghibur para relawan, menghibur saudara-saudara kita yang akan divaksin, biasanya ada musik yang diputar sekedar menghibur yang datang. Tapi justru reaksi yang ditunjukkan para santri ini, begitu mereka masuk ruangan siap-siap untuk divaksin, telinganya langsung ditutup. Ternyata para santri ini nggak biasa dengerin musik dan takut dengan mendengarkan musik. Kebetulan santri-santri ini lagi menghafal Al-Quran, takut dengan mendengarkan musik itu hafalannya menjadi kacau. Maka kemudian mereka masuk ruangan dalam posisi telinga disumpel pakai ujung jari, harapannya biar suara musik itu tidak masuk mengganggu hafalan mereka. Dari peristiwa ini kemudian banyak komentar dari warganet. Ada yang komentarnya langsung itu adalah gambaran dari sikap ekstrim kelompok radikal yang mengharamkan musik. Tapi juga ada yang komentar agak lembut, yang mungkin dia nggak biasa dengerin musik, dengan adanya musik itu mereka khawatir hafalan Al-Qur'annya menjadi kacau, menjadi rusak. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan materi perihal pro kontra ulama terkait hukum musik. Sebetulnya kita dengerin musik itu boleh atau tidak sih? Kalau misalnya ada yang berpendapat
mendengarkan musik itu haram, konsekuensinya akan menjadi panjang. HP ini nanti kalau ringtone-nya musik harus diganti, terserah mau diganti suara jangkrik atau suara hewan yang lain. Selama dia berada dalam komunitas, maka dia harus menghindari untuk mendengarkan musik. Jadi konsekuensi bagi saudara-saudara kita yang mengikuti pendapat mendengarkan musik itu haram, konsekuensinya itu panjang. Sebaliknya bagi kita yang umumnya mengikuti pendapat ulama, hukum mendengarkan musik itu mubah, meskipun hukum asalnya mubah, tetap musik itu harus diatur, suaranya jangan sampai mengganggu, apalagi misalnya di tengah kita mendengarkan suara azan, pada saat bersamaan kita juga muter musik, maka sebagai etika, meskipun kita ikut pendapat yang mengatakan mendengarkan musik itu mubah, musiknya dikecilin sedikit. Untuk apa? Memberi kesempatan telinga kita mendengarkan suara azan. Nah, sekarang bagaimana dengan pro kontra ulama terkait hukum mendengarkan musik? Musik itu apa? Sebelum saya menjelaskan tentang siapa yang mengharapkan, siapa yang membolehkan, saya akan memberikan definisi musik itu sendiri. Musik itu apa? Musik itu suara atau bunyi sesuai nada-nada tertentu mengikuti irama tertentu. Jadi kalau ada bunyi yang dihasilkan dari benda-benda tertentu, bunyi itu ada irama yang bisa dinikmati manusia, bunyi-bunyi itu mengikuti nada yang rancak, yang kompak, sehingga kita bisa menikmati, itulah yang disebut musik. Jadi dalam musik itu pasti ada suara yang teratur, ada nadanya, kemudian nada-nada itu mengikuti irama. Nada itu dalam bahasa sehari-hari yang paling mudah, misalnya sudah disusun oleh para ahli, ada do, re, mi, fa, si, la, si, do, itu nada itu. Kalau irama itu bisa irama jazz, Melayu, rock dan sebagainya, itu iramanya. Jadi nada yang disusun dengan teratur sampai menghasilkan irama, itulah yang disebut musik. Alatnya bisa dari bahan besi atau kuningan. Yang berbahan besi atau kuningan, misalnya orang Jawa punya musik untuk gamelan. Namanya apa itu? Yang bentuknya bulat-bulat itu. Ada gong, yang kita tahu gongnya aja ya. Kemudian ada alat musik yang digesek. Kira-kira apa contohnya yang digesek? Ada biola. Ada yang dipetik pakai senar. Misalnya ada gitar. Ada yang dipukul. Yang dipukul itu bisa berbahan kulit, misalnya kendang. Ada yang berbahan besi dan yang lain-lain. Ada juga alat musik biar dia bisa bunyi setelah ditiup, namanya bisa seruling, apalagi kira-kira. Jadi alat musik itu begitu banyak, termasuk sendok yang dipukulkan di piring kemudian menghasilkan bunyi yang teratur, yang indah, itu juga bisa disebut alat musik. Ada seorang ulama sufi namanya Rumi, pernah dengar ya Rumi dia? Kata Rumi, semua bunyi-bunyian itu hukum asalnya boleh. Yang enggak boleh itu membiarkan sendok berbunyi pada saat kita makan karena bersentuhan dengan piring, yang kita makan enak, lezat, sementara tetangga kanan kiri ternyata mereka lapar, gak dibagi. Kata Rumi, inilah jenis musik yang gak boleh. Jadi
selama alat musik itu menghasilkan bunyi-bunyian yang indah, pada saat main alat musik tidak dibarengi dengan minum khamr, tidak dibarengi dengan tindakan kefasikan, kemaksiatan, selama main musik dia tetap ingat, oh ini sebentar lagi sholat, ini sebentar lagi melakukan ibadah ini. Asal orang itu seperti itu, maka tidak ada keharaman sedikit pun menyangkut musik. Jadi Rumi cenderung berpendapat musik baru tidak boleh dihukumi haram itu ketika satu, pada saat main musik di situ ada kefasikan, apakah bentuknya pergaulan bebas atau ada khamr yang dihidangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, musik bisa menjadi haram kalau diiringi dengan nyanyian yang syairnya, isi dari nyanyian itu cenderung mengundang kemaksiatan, tidak mengantarkan manusia untuk makin dekat kepada Allah. Dan yang ketiga, musik baru dihukumi haram ketika musik itu bagi orang tadi menyebabkan dia lupa kepada Allah, lupa kepada menjalankan kewajiban sholat untuk Allah dan sebagainya. Artinya kalau itu terjadi baru nggak boleh. Tapi kalau musik itu ternyata bahkan bisa menjadi obat bagi yang sakit, mereka dipanggil, kemudian ada yang main musik, kemudian dengan mendengarkan alat-alat musik tadi ternyata dia sembuh, ini nggak apa-apa. Dan ternyata banyak filosof yang menggunakan musik sebagai bahan terapi, sebagai bahan untuk pengobatan. Misalnya ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi dan sebagainya. Nah, ini sebagai pengantar. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan pendapat para ulama yang menghukumi main atau mendengarkan musik dan nyanyian itu hukum asalnya boleh. Jujur saya termasuk orang yang suka musik. Kalau nggak ada musik, rasa-rasanya sepi. Jadi saya milih pendapat yang menyatakan mendengarkan musik dan nyanyian itu hukum asalnya boleh. Ikut pendapat setidaknya 3 ulama. Ada ulama yang bernama Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau nulis panjang uraian tentang musik, sangat panjang, dalam salah satu kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Yang kedua, saya ikut fatwanya Muhammad Al-Ghazali. Beliau terkenal sebagai dai, orator ulung di Mesir. Kalau kuliah, mahasiswanya banyak yang ikut mendengarkan. Nah, buku yang dia tulis dikasih judul As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadis, mulai halaman 78 sampai 107 yang versi terjemahnya. Jadi As-Sunnah An-Nabawiyah ini diterjemahkan menjadi studi kritis hadis Nabi. Nanti kalau punya buku ini silakan dibuka mulai halaman 78 sampai 107. Beliau mengungkapkan banyak pendapat, mengutip pendapat para ulama kalau mendengarkan musik itu mubah, tidak haram, apalagi dianggap berdosa. Itu kata Muhammad Al-Ghazali. Dan yang ketiga, saya mengikuti fatwanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau nulis kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, yang versi terjemahnya dia kupas mulai halaman 417 sampai 423, yang Yusuf Al-Qaradawi ini berfatwa mendengarkan musik dan nyanyian hukum asalnya adalah mubah, boleh, tidak terlarang. Bahkan kemudian nanti para ulama ini menyampaikan banyak dalil-dalil sampai memastikan riwayat tentang pengharaman musik yang bersumber dari dalil hadis itu umumnya hadisnya lemah, bahkan banyak hadis palsu. Hanya ada satu riwayat yang menyatakan tentang musik
itu haram, riwayat itu bersumber dari hadis Sahih Al-Bukhari, tetapi keharamannya itu pakai syarat. Jadi kalau yang dilihat dari aspek hukum asal mendengarkan musik dan nyanyian, menurut Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, itu hukum asalnya adalah mubah. Jadi adik-adik nggak perlu HP-nya ini dibanting karena ringtone-nya musik, kemudian pesen khusus HP yang ringtone-nya pakai suara jangkrik. Jadi tidak perlu seperti itu. Nah sekarang saya akan mengawali apa ayat yang banyak digunakan ulama, ayat Al-Quran untuk menyatakan musik itu haram, mendengarkan musik haram. Ayat itu ada di surat Luqman nomor 6-7, ayat nomor 6-7. Nah di sana ayat itu redaksinya berbunyi begini: wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huwa huzwa. Jadi ayat ini yang dianggap sebagai dasar untuk menyatakan, untuk memfatwakan mendengarkan musik itu hukumnya haram. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Nah ternyata ayat nomor 6 dan 7 di surat Luqman ini, menurut mayoritas ulama, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan begini, bahwa faktanya para ahli tafsir berselisih pendapat kira-kira apa sih maksudnya penggalan kalimat dalam ayat tadi, lahwal hadis. Jadi kata Ibnu Jarir At-Tabari seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lahwal hadis adalah nyanyian, musik, dan mendengarkannya. As-Syaukani dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan lahwal hadis adalah segala sesuatu yang bisa melalaikan seseorang dari berbuat baik. Apa saja? Bisa nyanyian, bisa permainan, bisa cerita bohong, atau bentuk-bentuk tindakan kemungkaran lainnya. Bagaimana dengan pendapat ulama lain, misalnya Ibnu Hazm? Ibnu Hazm ketika menyikapi ayat nomor 6 dan 7 surat Luqman, surat nomor 31, beliau dengan tegas mengatakan itu ayat tidak ada hubungannya dengan nyanyian. Jadi nas ayat itu justru menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat tadi, yakni orang yang hendak menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan olok-olok. Tentu tindakan semacam ini yang melakukan bisa dihukumi kafir menurut kesepakatan umat Islam. Jadi kalau ada orang berani menjadikan Quran sebagai bahan olok-olok, maka jelas siapapun yang menjadikan Quran sebagai bahan olok-olok, bahan untuk ngejek, orang itu dihukumi sesat dan kafir menurut mayoritas ulama. Nah Ibnu Hazm kemudian berpendapat seandainya seseorang membeli mushaf Al-Quran untuk tujuan menyesatkan dari jalan Allah, maka orang itu bisa dihukumi kafir. Ini pendapat Ibnu Hazm. Nah Ibnu Hazm ini perlu saya jelaskan, dia seorang ahli fikih, seorang sejarawan, dan imam ahlu sunnah yang domisilinya ada di Spanyol. Sangat produktif, karyanya banyak, sangat ahli, baik terkait ilmu fikih maupun ilmu yang lain. Nah belakangan Ibnu Hazm ini terkenal sebagai pendukung dan pakar fikih pengikut madhab Dzohiri. Jadi dalam Islam itu ada madhab ahlu sunnah, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada madhab Syi'i, ada juga madhab Dzohiri.
Nah, salah satu yang banyak mengkampanyekan tentang mazhab Dzahiri ini, salah satunya Ibnu Hazm. Karyanya hampir mendekati 400 judul, sekalipun setelah diteliti di banyak perpustakaan, misalnya perpustakaan Alexandria yang di Mesir, ada di atas laut, di dalam laut. Saya pernah ke sana, kemudian diteliti di satu perpustakaan di Iran. Saya juga pernah lihat perpustakaan itu di Iran. Satu lagi perpustakaan yang ada di Turki. Ternyata karya-karya Ibnu Hazm ini yang diketemukan kurang lebih ada 40 judul. Jadi topiknya ada hukum Islam, ada sejarah, ada etika, ada perbandingan agama, dan sebagainya. Nama lengkapnya Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Dilahirkan tanggal 7 November tahun 994 Masehi di Cordoba. Wafatnya tanggal 15 Agustus 1064 di Lisa, jadi tidak jauh dari Sevilla. Nah, yang kedua, yang tadi diawali dari satu ayat, sekarang pindah. Bagi kelompok yang mengatakan musik haram, selain berangkat dari ayat dengan tafsiran seperti itu, yang kemudian dikantar oleh ulama lain, ada satu riwayat yang berasal dari hadis Nabi, dan riwayat ini diketemukan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kata di Sahih Bukhari, haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari dan seterusnya, yaqulu. Jadi Nabi Muhammad berkata, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Jadi seperti itu. Hadisnya agak panjang. Nanti di antara umatku ada kelompok orang yang menghalalkan zina, pergaulan bebas, menghalalkan sutra untuk dipakai laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Jadi seperti itu. Hadisnya agak panjang, saya terjemahkan. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan hewan ternak mereka. Seorang yang fakir mendatang mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Jadi ini satu-satunya dalil hadis yang bercerita tentang alat musik, hukumnya haram. Dan selain hadis ini, Ibnu Hazm, Imam Al-Ghazali mengatakan hadis-hadis itu statusnya lemah, dhaif, bahkan banyak yang palsu. Yang sahih hanya ini. Karena ada hadis sahih seperti ini, apalagi disebut alat musik, maka kelompok ulama yang menyatakan musik itu haram dan dihukumi berdosa, dasarnya pakai hadis ini. Terus bagaimana dengan kelompok ulama yang mengatakan alat musik, dengerin musik itu hukum asalnya mubah? Apa ulama ini nggak tahu dengan hadis ini? Dijawab, oke, mereka tahu, dan hadis ini harus dipahami secara utuh. Contoh pendapat Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, hadis ini menggambarkan keseluruhan pesta dari sebuah pesta yang diisi dengan acara minum khamr serta nyanyian yang diiringi dengan berbagai kefasikan ketika memainkan alat musik. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hadis ini harus dilihat secara utuh. Jangan yang dilihat hanya alat musiknya. Bahwa menggunakan alat musik untuk mendengarkan musik menjadi haram itu ketika bermain musik, di situ ada kefasikan, di situ sambil minum-minum khamr. Artinya kalau sekedar main alat musik, nggak ada kefasikan, nggak ada minum khamr, hukumnya adalah boleh. Ini kata Imam Al-Ghazali. Terus bagaimana dengan pendapat Muhammad Al-Ghazali? Kurang lebih sama. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya
beliau mengatakan bahwa hadis ini harus dipahami secara lengkap, tidak boleh diambil sepotong-potong. Begitu juga dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, yang orangnya menjadi dai di Mesir. Kalau Hujatul Islam Al-Ghazali itu beliau wafat pada tahun 1111. Nah, nanti di kitab Ihya dengan panjang Imam Al-Ghazali mengatakan, Hujatul Islam, ketahuilah pendapat yang mengatakan aktivitas mendengarkan nyanyian, bunyi-bunyian, mendengarkan musik itu haram, mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas bermain musik tersebut. Hukum seperti ini tentu tidak bisa diketahui hanya berdasarkan akal semata, tetapi harus berdasarkan dalil-dalil nas. Nah, jalan mengetahui hukum syara terbatas pada nas dan kias terhadap nas. Jadi itu kata Imam Al-Ghazali. Yang saya maksud dengan nas adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan kias adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Nabi sendiri. Jika tidak ada satupun nas dan argumentasi kias terhadap nas pada masalah mendengarkan nyanyian dan musik ini, maka batal pendapat yang mengatakan bermain musik dan mendengarkan musik hukumnya haram. Kata Imam Ghazali, itu tidak ada dasarnya, batal. Artinya mendengarkan nyanyian atau musik tetap sebagai aktivitas yang tidak bernilai dosa, sama halnya dengan aktivitas mubah yang lain. Jadi nggak usah khawatir, Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan para ulama terutama di bidang tasawuf, beliau mengatakan dengerin musik itu tidak haram, mubah, boleh, itu hukum asalnya. Jadi seperti itu. Nanti masih ada pendapat lain, misalnya Yusuf Al-Qaradawi, yang intinya sama, kita dengerin musik itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Dalil yang digunakan ulama yang mengatakan dengerin musik haram, dalil hadis yang dia pakai umumnya statusnya lemah atau bahkan hadis itu dihukumi palsu. Kalaupun ada satu-satunya riwayat hadis yang bersumber dari Imam Al-Bukhari, kata Yusuf Al-Qaradawi, kata Ibnu Hazm, kata Muhammad Al-Ghazali, kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, hadis itu harus dilihat secara utuh dan tidak boleh melihat sepotong-potong. Jadi seperti itu. Ringkasnya, kemudian hukum bermain musik, hukum mendengarkan musik dan nyanyian itu hukum asalnya adalah mubah, hukum asalnya adalah boleh. Baru dihukumi haram kalau ketika main musik sambil minum khamr, ketika bermain musik di situ banyak kefasikan. Sebatas tidak ada khamr, tidak ada kefasikan, syair yang disampaikan isinya baik, maka hukum asal mendengarkan musik dan nyanyian adalah boleh. Seperti ini penjelasannya. Terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Materi ini nanti akan saya share dalam bentuk tulisan, silahkan nanti dibaca sebagai bahan kajian kita untuk penelitian kepustakaan lebih lanjut. Terakhir saya mengingatkan, Imam Abu Hanifah, beliau pernah mengatakan begini, kalau ada orang, sekelompok orang tiba-tiba dia mendatangi orang yang lagi main musik, kemudian gitarnya dibanting, alat musiknya dihancurin, maka orang-orang ini wajib ganti yang dia rusak. Jangan dikira dengan merusak alat-alat musik itu dibenarkan, kemudian dia bisa meninggalkan mereka lenggang kangkung, tidak mau tanggung jawab. Jadi Imam Abu Hanifah, kalau ada sekelompok orang, mungkin Taliban, mendatangi orang yang lagi main musik, kemudian alat itu dihancurin, dirusak, itu orang wajib ganti yang dia rusak. Ini fatwanya Imam Abu Hanifah. Dan memang di Taliban itu ada salah satu artis yang kemudian dibunuh karena dianggap menyebarkan keharaman main musik tadi. Tapi intinya kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, saya pesan
Bagi yang mengharamkan musik silahkan, tapi ingat konsekuensinya panjang, HP-nya nggak boleh ringtone-nya musik. Sebaliknya bagi yang suka musik, kita juga harus toleran bagi orang-orang yang mungkin nggak suka musik. Kalau tahu mereka nggak suka musik, ya sudahlah, musiknya dikecilin. Pada saat dengar azan musiknya dikecilin. Di luar itu silahkan mendengarkan musik atau bermain musik, ikut fatwa ulama yang menghukumi hukum asal bermain dan mendengarkan musik adalah mubah. Terima kasih. Ada dibuka untuk pertanyaan enggak? Waktunya masih ada? Mohon izin, sudah selesai Bapak. Sudah selesai. Baik, nanti tanyanya lewat WA aja ya, termasuk yang meminta materi tadi. Terima kasih. Usikum wa iya ya bitaqullah wa ulul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.